Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh memberkati kita boleh ada sebagaimana kita ada, semua karena berkat dan kemurahan-Nya. Sebentar kita akan membaca merenungkan firman Tuhan. Mari sebelum kita membaca merenungkannya kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Hari ini kami bersyukur Engkau sudah dan boleh memberkati kami. Kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah Roh Kudus tolong kami untuk kami boleh mengerti dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil dari 1 Petrus pasal yang keempat, ayat 12 hingga ayatnya yang ke-19. Saya akan membacakan beberapa ayat di dalamnya ya. Ayat 12, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus. Ayat 19, karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Amin. Demikian firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita bersyukur ya. Hari ini Tuhan sudah dan boleh memberkati kita ya, sehingga kita boleh melewati hari-hari ya, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun. Tidak terasa ya, kita sudah masuk bulan Juli ya, di tahun 2024 ini. Artinya sudah setengah tahun ya, kita melewati perjalanan hidup di tahun ini. Ada banyak suka duka ya, kegembiraan, berkat Tuhan. Namun memang tidak bisa kita pungkiri ada tantangan ya tersendiri dalam kita menjalaninya. Termasuk di dalamnya adalah penderitaan. Nah, berbicara terkait dengan penderitaan sebagai orang Kristen ya, Ella itu memberikan judul menderita sebagai Kristen. Ini sesuatu yang memang harus kita sadari. Ini perlu sekali kita sadari sejak dini Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Jangan sampai kita salah memahami. Memang kalau tampak dari luar, menjadi orang Kristen itu enak begitu ya. Sepertinya orang Kristen itu kok nggak ada penderitaannya, kok sepertinya kok nggak ada susah-susahnya, kok sepertinya enjoy begitu ya. Ya mungkin orang bisa melihat di luar demikian. Kenapa? Karena ketika kita susah, ketika kita punya pergumulan, ketika kita punya beban, kita itu bisa tenang. Kenapa kita bisa tenang? Karena kita percaya kepada Tuhan dan mempercayakan segala sesuatunya kepada Tuhan. Artinya tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa kontrol Tuhan. Tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa campur tangan Tuhan di dalamnya. Nah, sehingga kita bisa menjalani semuanya itu. Tapi itu bagi orang-orang Kristen yang memang sudah percaya sungguh-sungguh dan mempercayakan segala sesuatunya kepada Tuhan. Begitu ya.
Nah, orang-orang yang demikian, dia akan lebih menikmati kehidupannya di dalam menjalani hidup ini. Kenapa? Karena dia sudah siap akan segala sesuatunya. Sehingga ketika sesuatu terjadi dalam hidupnya, dia tahu. Ini memang harga yang harus saya bayar. Ini adalah harga saya sebagai seorang Kristen. Nah, ketika kesadaran ini sudah ada, enak Bapak Ibu Saudara, ya. Memang jadi orang Kristen itu tidak harus selalu menderita, ya. Wah, hidupnya menderita itulah karena dia menjadi orang Kristen. Tidak demikian, ya. Ukuran jadi orang Kristen bukan karena penderitaannya. Walaupun banyak orang sih seneng ya mendengarkan kesaksian-kesaksian tentang penderitaan-penderitaan. Orang-orang bisa melewati penderitaan, itu bagus. Tetapi jadi orang Kristen tenang, nggak harus menderita. Ya, baru disebut Kristen. Ada banyak orang tuh bangga menceritakan penderitaan-penderitaannya seolah-olah dia bisa melewati karena kekuatannya. Hati-hati ya, kita bisa jatuh di dalam dosa pengakuan diri. Dimana sebenarnya kalau kita bisa melewati kan karena Tuhan yang mengizinkan. Hati-hati. Ya, hati-hati jangan sampai karena demi kita dipuji, demi kita mendapatkan pengakuan, wah kita lakukan hal-hal yang demikian. Padahal kalau kita bisa melewati sampai titik ini, ya karena Tuhan. Nah, jadi kita siap menderita jadi orang Kristen, tetapi tidak harus menderita. Ya, artinya nggak perlulah kita mencari-cari penderitaan-penderitaan, salib dan lain sebagainya menurut kita. Yang padahal itu semua disebabkan karena sikap tingkah laku kehidupan kita. Hati-hati. Seringkali kan begitu, ya inilah salib yang harus saya pikul. Tapi waktu kita gumuli bersama, diskusi bersama, ternyata kita sendiri yang menyebabkan salib itu harus kita pikul. Bukan karena Kristus, hati-hati. Penderitaan itu memang bisa karena Kristus yang mengizinkan, karena iman percaya kita. Tetapi juga ada yang karena perbuatan tingkah laku kita. Begitu. Ya, jangan karena tingkah laku kita seolah-olah biar kelihatan rohani, kita sebutkanlah karena mengikut Tuhan. Ya. Saya ada beberapa jumpa orang, dia selalu menceritakan pengalaman dia setelah dia ikut Tuhan. It's okay sih, nggak ada masalah. Tetapi jangan pula itu yang dijual, jangan pula itu yang digoreng, jangan pula itu yang dijadikan piala bergilir. Ya. Kemana-mana dia cerita, menderita karena Kristus, menderita karena Kristus. Tapi yang sebenarnya karena perbuatan dirinya sendiri. Ya, hati-hati, bukan mempermuliakan nama Tuhan nanti. Ya, malah justru mempermalukan nama Tuhan. Nah, ini perlu menjadi bagian perhatian kita. Nah, bagaimana sih pada saat kita mengalami penderitaan? Firman Tuhan mengingatkan kita, ya bersukacitalah. Karena kita tahu itu menjadi bagian kita. Saudara waktu taken kontrak ya, ikut Tuhan, ya walaupun Tuhan yang memilih kita, saudara meresponinya, saudara sudah tahu. Ini konsekuensi ya sebagai anak Tuhan. Ya, jadi jangan terus nyesel aku jadi anak Tuhan. Kenapa juga gini ya jadi anak Tuhan? Enggak. Justru ini adalah sukacita kita. Ini adalah kebanggaan kita. Kita boleh menderita di dalam Dia. Ya, jadi bagaimana kita menghadapi? Bersukacitalah. Karena kita mendapat bagian daripadanya. Jadi kalau ada di antara kita yang ini sedang menderita, ya karena mengikut Tuhan, karena Injil, karena kita melayani Tuhan, karena kita memberikan hidup kita kepada Tuhan, ya mari berbahagia ya, bersukacita di dalamnya. Dan kedua, kita nggak perlu malu. Karena kita hidup untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Jadi, pertama bersukacita, ya, bergembira. Nggak boleh malu. Nggak apa-apa. Memang ini harga ya, yang kita bayar. Kalau kita nggak malu, Tuhan juga nggak malu kok sama kita. Ya. Barang siapa yang mengakui aku, ya aku akan mengakuinya. Tapi barang siapa dia tidak mengakuinya, ya sudah toh, kamu nggak mengakui, kan begitu. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu Saudara ya berbanggalah, berbahagialah menjadi seorang Kristen, nggak perlu malu-malu ya. Doa makan di tempat umum aja malu. Kok nggak doa makan? Malu banyak orang, jangan. Doa mah doa aja, bersyukur kepada Tuhan untuk berkat Tuhan. Siapa tahu itu jadi kesaksian yang hidup. Orang melihat, iya ya enaknya lihat orang Kristen ya mau makan berdoa bersyukur pada Tuhannya. Kan bagus saudara. Ada permasalahan, ada pergumulan, kita tetap tenang. Kita bahkan bisa memuji Tuhan, ya. Kita bisa nyanyi, ya. Kita masih bisa baca Alkitab.
kok bisa ya kamu lewati itu semua? Ya, semua karena Tuhan. Loh, itu kekuatan saudara menjadi kesaksian bagi banyak orang. Ya, ada orang-orang itu setiap pagi saya seneng ya lihat beberapa status jemaat, sharing lagu pujian di statusnya. Itu menguatkan saudara. Ayat-ayat firman Tuhan, ya, kutipan-kutipan firman. Itu sesuatu yang sangat baik. Ya, Bapak Ibu Saudara boleh ya bikin-bikin status seperti itu, menguatkan ya. Di tengah pergumulan, di tengah penderitaan, di tengahnya susahnya kehidupan, tetap berserah kepada Tuhan. Dalam satu diskusi saya dengan anak-anak muda, dia cerita, iya ya, apa yang perlu saya khawatirkan? Dari bulan ke bulan, hari ke hari, minggu ke minggu, semuanya bisa kok saya lewati karena Tuhan. Jadi apalagi yang membuat saya khawatir dan takut? Nah, saya berserah saja kepada Tuhan. Saudara, penting keberserahan dan kesadaran seperti ini. Mari ya, kalau ada di antara kita yang ini sedang mengalami penderitaan ya, mari datang kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan apa? Mari datanglah kepadaku semua yang letih lesu. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi, mari kita datang kepada Tuhan dan percayalah segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, kita datang kepada Tuhan dan kiranya setiap kita boleh mengalami kekuatan sukacita surgawi. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau boleh berkati kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat kemurahan-Mu. Berdoa untuk setiap kami yang hari ini mungkin sedang mengalami penderitaan, pergumulan yang berat, hari-hari yang tidak mudah untuk dilewati, segala sesuatu yang Tuhan izinkan kami percaya tidak ada yang kebetulan. Berkati hidup kami ya Tuhan, untuk kami bisa berproses menjalani hari ini dengan terus tetap berpengharapan kepada Tuhan. Biarlah hari lepas hari kami senantiasa bergantung berserah hanya kepada Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.